Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, seorang yang sangat saleh mempunyai saudara yang tempat tinggalnya sangat jauh. Karena itu, jarang sekali ia bisa mengunjungi saudaranya tersebut. Setelah beberapa tahun tidak berjumpa, ia kemudian datang mengunjungi saudaranya. Akan tetapi tampak rumah saudara tersebut tertutup ketika ia sampai di depan pintu. Maka ia mengetuk pintunya dan mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian terdengar suara yang sangat ketus dari seorang wanita dari dalam rumahnya, yang mungkin menurutnya adalah istri dari saudaranya tersebut. Kemudian suara wanita itu menggelegar dan bertanya, "Siapa di luar?" Kemudian ia berkata, "Ini aku, saudara dari suamimu, yang datang dari jauh untuk menjenguknya." Tanpa membukakan pintu, terdengar suara yang sangat keras dan ketus lagi. "Hei, ia masih pergi mencari kayu. Semoga saja Allah tidak mengembalikannya lagi ke sini," kata sang istri tersebut. Kemudian masih diteruskan dengan berbagai macam caci maki kepada saudaranya itu. Kemudian ia hanya bisa bergeleng-geleng kepala mendengar suara istri dari saudaranya tersebut. Ia tahu betul bahwa saudaranya itu adalah orang yang saleh seperti dirinya. Karena memang begitulah kedua orang tuanya dahulu mendidik keduanya. Segala macam umpatan, cacian itu mungkin salah sasaran kalau ditujukan kepada saudaranya itu. Kemudian ia berpikir dan memutuskan untuk menunggu saudaranya tersebut, dan tidak berapa lama kemudian saudaranya pun datang. Saudaranya itu memang mencari kayu, tetapi ia tidak membawa kayu itu sendiri. Ia kaget karena seekor harimau yang cukup besar berjalan di belakangnya sambil menggendong kayu saudaranya tersebut. Setelah kayu diturunkan dari punggung sang harimau, kemudian saudaranya itu berkata, "Pergilah kau harimau, semoga Allah memberkahi dirimu." Kemudian harimau itu berlalu pergi dan hilang dari hadapannya. Harimau itu sangat patuh kepada saudaranya tersebut, dan pemandangan itu membuatnya terkagum-kagum. Tampaknya saudaranya itu telah mencapai makom yang cukup tinggi di sisi Allah, sehingga mempunyai karomah, bisa memerintah binatang buas. Bisa jadi itu karena kesabarannya dalam menghadapi istri. Kemudian saudara itu mengajaknya masuk dan meminta dengan lemah lembut kepada istrinya untuk menyiapkan makanan bagi mereka. Sang istri memenuhi perintah dengan sikap yang kasar dan mulut yang tidak berhenti mengomel. Sebaliknya, saudaranya itu melihat tingkah laku saudaranya yang diomeli itu hanya dengan terdiam. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulut saudaranya, sama sekali tidak ada sikap marah, tersinggung dengan perkataan istri yang sangat menusuk perasaan itu. Bahkan tampak sekali saudaranya itu nyaman dan bahagia dengan keadaannya. Karena itu, ia mengurungkan niatnya untuk menanyakan keadaan rumah tangganya seperti yang diinginkan semula. Dengan keadaan seperti itu, ia tidak ingin berlama-lama untuk tinggal. Dia tidak betah dengan omelan sang istri. Dia, saudaranya itu, kemudian pamit pulang. Tetapi sepanjang perjalanan itu ia nggak habis pikir keadaan saudaranya itu. Di satu sisi ia mempunyai karomah yang begitu mengagumkan, tetapi di sisi lain ia menghadapi sikap istri yang begitu buruk.
Beberapa tahun berlalu dan tidak bertemu. Kemudian ia datang lagi mengunjungi saudaranya itu untuk yang kedua kalinya. Sampai di rumahnya yang tampak tertutup, ia mengetuk pintunya dan mengucapkan salam. Maka terdengar suara wanita yang mungkin adalah istri saudaranya itu. "Siapa?" keluar dengan kata yang lemah lembut. Kali ini suara itu begitu lembut dan santun, sangat berlawanan suara wanita bertahun sebelumnya. Ia berkata, "Aku adalah saudara suamimu, datang dari jauh untuk menjenguk keadaannya." Kemudian suara santun wanita itu terdengar, "Selamat datang, saudara dari suamiku. Sekarang suamiku sedang mencari kayu di hutan. Silahkan untuk menunggu. Tetapi mohon maaf, aku tidak bisa membukakan pintu hingga suamiku pulang." Ia berkata, "Tidak mengapa, biar saja aku menunggu di luar," kata saudaranya tersebut. Kemudian ia terlihat pembicaraan singkat lewat pintu yang tertutup, dan istri saudaranya itu memuji-muji kebaikan dan kesalehan suaminya itu setinggi langit dan menyatakan rasa syukurnya karena bisa menjadi istrinya. Tak lama kemudian saudaranya itu datang, tetapi yang mengherankan, tidak ada harimau yang membawakan kayunya seperti dulu. Ia memikul sendiri tumpukan kayu tersebut. Tampak kelelahan dan keringat mengalir dari wajahnya. Tetapi masih dengan kelapangan dan rasa bahagia yang sama seperti bertahun sebelumnya. Mendengar suara itu, sang istri langsung membukakan pintu dan menyambut kedatangan suaminya dengan hangat dan hormat. Saudaranya itu mengajaknya masuk dan ternyata makanan telah terhidang. Maka mereka langsung menyantap makanan yang disediakan istrinya tersebut. Sambil makan, ia berkata, "Wahai saudaraku, apa yang terjadi? Apakah engkau telah kehilangan karomahmu yang dulu?" Masih dengan kelapangan hati dan pancaran rasa bahagia yang sama seperti bertahun sebelumnya, saudaranya itu berkata, "Wahai saudaraku, dahulu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikanku istri yang cerewet dan akhlak yang rendah, dan aku ikhlas menerimanya. Karena kesabaranku menghadapi istriku, maka Allah mendatangkan harimau untuk membantuku. Kemudian beberapa bulan yang lalu istriku yang cerewet itu meninggal, dan sejak itu pula harimau itu tidak mau membantuku lagi, dan aku harus memikul sendiri kayu-kayu itu. Namun demikian, Allah tetap memberikan karomah lainnya kepadaku, yaitu berupa istri yang cantik dan masih muda, serta sangat baik akhlaknya dan tekun beribadah." Dalam riwayat lain disebutkan saudaranya yang saleh itu adalah seorang pandai besi. Ia mencari kayu untuk membakar besi-besi yang diolahnya ketika ia masih beristri yang cerewet, dan ia bersabar atasnya. Bukan hanya harimau yang membawakan kayunya, tetapi ia memegang besi yang dibakarnya langsung dengan tangannya. Tetapi ketika Allah telah menggantinya dengan istri yang saleh, cantik, masih muda, dan berakhlakul karimah, ia harus memegang besi yang dibakarnya dengan menjepit. Kalau tidak, maka tangannya akan melepuh. Demikianlah kisah dari hikmah Islam yang bersumber pada buku elektronik di Play Store, Kisah Hikmah Islam. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, bagi saya dan bagi semua yang mendengar dan yang membaca, dan juga semoga menjadi amal kebaikan bagi orang yang membuat kisah ini. Terlepas dari fakta ataupun karangan fiksi, kami tidak mengetahuinya. Yang jelas, ini adalah kisah yang baik, teladan yang baik untuk kita bersama, bahwa ketika orang itu berbuat sabar, maka Allah pasti akan memberikan kelebihan kepadanya. Sabar, sabar, dan sabar. Insya Allah akan datang pertolongan bagi orang-orang yang sabar. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.